Izin untuk memulai presentasinya ya, Ibu. Ya, boleh, boleh. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Musdalifah dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perencanaan kapasitas dan agregat. Boleh di next. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari satu, Alma Ardia Pramesti, yang kedua ada Iken Krisma Ayu, yang ketiga ada Mutiara Putri Ananda, yang keempat ada Syafina Putri Maharani, yang kelima ada Tiara Dwi Puspita, dan yang terakhir ada saya sendiri, Zarani Denisa Pramesela. Boleh di next. Untuk pembahasan yang akan kita bahas kali ini tentang definisi dari perencanaan agregat. Perencanaan adalah pemilihan tujuan jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang, serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan sedangkan kapasitas adalah hasil produksi atau output maksimal dari sistem produksi pada periode tertentu. Kapasitas juga merupakan ukuran dari kemampuan produktivitas suatu fasilitas yang mana biasanya fasilitas dinyatakan dalam angka per waktu. Dalam praktiknya, perencanaan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan dapat langsung dilakukan. Menurut Bufa, definisi mengenai kapasitas tidak ada yang pasti karena kapasitas harus dihubungkan dengan sejauh mana suatu peralatan digunakan. Oleh karena itu, kapasitas suatu kegiatan operasi dapat berubah karena adanya perubahan batas kapasitas dengan boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu ada tujuan dari perencanaan kapasitas. Yang pertama ada biaya. Biaya akan dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas dan permintaan atau tingkat output. Tingkat kapasitas yang melebihi permintaan berarti terjadi underutilization atas kapasitas atau tingkat utilitas kapasitas rendah. Yang kedua itu ada modal kerja. Modal kerja akan dipengaruhi apabila ada keputusan operasi untuk memproduksi persediaan barang jadi. Terus yang ketiga ada kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa akan dipengaruhi oleh keputusan perencanaan kapasitas, terutama pada perencanaan kapasitas yang melibatkan perubahan besar di tingkat kapasitas, seperti melalui perekrutan tenaga kerja baru untuk sementara waktu. Dan yang terakhir itu ada kecepatan merespon kebutuhan konsumen. Kecepatan merespon kebutuhan konsumen juga terkena dampaknya, seperti melakukan kebijakan persediaan akan menghasilkan kepuasan bagi konsumen, karena konsumen dapat cepat menikmati produk yang berasal dari persediaan tanpa harus menunggu proses produksi barang tersebut. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada tipe strategi perencanaan kapasitas. Yang pertama itu ada capacity lead strategi, yang berarti suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pada masa yang akan datang. Yang kedua itu ada capacity led strategi atau suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konservatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar. Strategi ini bermaksud untuk memaksimumkan masalah ekonomi investasi. Namun, dapat berakibat buruk atau jelek terhadap pelayanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir itu ada average capacity strategi. Adalah suatu strategi kapasitas rata-rata, suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada strategi perencanaan kapasitas yang dapat ditempuh perusahaan. Yang pertama ada strategi melihat dan menunggu.
adalah strategi hati-hati karena kapasitas produksi akan dinaikkan apabila permintaan konsumen sudah naik. Dan yang kedua itu ada strategi ekspansionis adalah strategi melebihi produksi di atas permintaan sehingga tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang menyebabkan peluang masuknya pesaing lain dan menjamin pelayanan terbaik dengan tersedianya produk di pasaran. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya ada dimensi perencanaan kapasitas berdasarkan tingkatannya. Yang pertama adalah perencanaan jangka pendek atau short term. Perencanaan yang memerlukan waktu kurang dari 1 bulan. Hal ini terkait dengan proses penjadwalan tugas dan karyawan, baik secara harian atau mingguan atau pengalokasian mesin, dan membutuhkan penyesuaian untuk mengeliminasi perbedaan antara output aktual dengan yang direncanakan. Kedua, ada perencanaan jangka menengah atau medium term, yaitu perencanaan yang memerlukan waktu bulanan atau kuartalan untuk 3-18 bulan ke depan. Kapasitas dapat divariasikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dengan menggunakan alternatif seperti penambahan jumlah karyawan atau jumlah shift, atau dapat dilakukan subkontrak dan menggunakan persediaan. Yang ketiga, ada perencanaan jangka panjang atau long term, perencanaan yang memerlukan waktu lebih dari 1 tahun, sumber daya produktif seperti gedung, peralatan, atau fasilitas yang membutuhkan waktu lama untuk diperoleh atau dibuang. Perencanaan kapasitas jangka panjang membutuhkan partisipasi dari manajemen puncak karena keputusan yang diambil berkenaan dengan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki lead time yang panjang. Boleh di next? Analisis break-even point atau BEP. Itu titik impas adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Hal ini terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan menjadi 4 poin yang ada di sebelah kanan. Yang pertama adalah biaya variabel atau variable cost, yaitu jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan unit penjualan. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya pengemasan produk. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tepat dan tidak terpengaruh oleh volume atau unit penjualan. Contohnya seperti biaya sewa atau biaya gaji karyawan. Yang ketiga, harga penjualan atau sales price merupakan harga yang didapat dari total biaya produksi yang dikeluarkan ditambah nilai keuntungan atau margin yang diperoleh. Yang keempat, pendapatan atau revenue merupakan jumlah pemasukan yang diterima atas penjualan produk. Besar pendapatan didapat dari harga jual dikalikan dengan jumlah unit atau produk yang dijual. Boleh di next? Selanjutnya ada perencanaan agregat. Definisi perencanaan agregat, kata agregat itu merupakan perencanaan yang dibuat pada tingkat kasar, dilakukan untuk memenuhi total semua produk yang dihasilkan, bukan per individu produk. Contoh, untuk pabrik cat, perencanaan agregat dinyatakan dalam berapa liter cat yang akan diproduksi, meskipun permintaan terdiri atas warna, kualitas, dan ukuran kaleng yang berbeda. Menurut Nasution, perencanaan agregat merupakan perencanaan produksi untuk menentukan jumlah unit volume produk yang harus diproduksi setiap periode bulanannya, dengan menggunakan sisa maksimum sedia. Menurut Schroeder, perencanaan agregat berkaitan dengan penyesuaian tingkat penawaran dan tingkat permintaan atas output selama jangka waktu menengah, yaitu sampai dengan 12 bulan ke depan. Perencanaan agregat juga dikenal sebagai penjadwalan agregat, yang berarti sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, yaitu 3 hingga 18 bulan ke depan. Dari pengertian di atas, perencanaan agregat adalah aktivitas operasional yang memiliki rencana agregat untuk proses produksi dalam waktu 3 hingga 18 bulan ke depan. Dan untuk memunculkan ide terhadap manajemen, seperti jumlah kuantitas sumber daya material atau lainnya yang harus diproduksi, dan waktu untuk diproduksi agar total biaya operasional organisasi tetap berada di tingkat minimum pada periode tersebut. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada tujuan dari perencanaan agregat. Yang pertama ada memperkecil biaya atau meningkatkan keuntungan. Jadi jika permintaan konsumen tidak mempengaruhi rencana produksi, maka penekanan biaya akan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Yang kedua ada meningkatkan pelayanan pada konsumen. Jadi perbaikan pelayanan dan waktu pengiriman akan membutuhkan tenaga kerja tambahan, kapasitas mesin, dan tingkat persediaan yang tinggi. Dan yang ketiga ada memperkecil investasi persediaan, yaitu penimbunan persediaan akan membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, dana yang dapat digunakan untuk investasi lain yang lebih produktif. Dan yang keempat ada menurunkan perubahan dalam skala produksi. Jadi frekuensi perubahan yang besar dalam skala produksi akan mempersulit koordinasi bagi pasokan bahan baku dan kebutuhan produksi yang tidak stabil. Yang kelima ada perencanaan tenaga kerja. Jadi fluktuasi jumlah tenaga kerja akan mengakibatkan tingkat produktivitas yang rendah karena tenaga kerja yang baru membutuhkan waktu dalam mengembangkan produktivitasnya. Yang keenam ada penggunaan mesin dan peralatan. Proses dasar dalam aliran strategi secara keseluruhan akan menggunakan semaksimal mungkin keberadaan mesin dan peralatan. Selanjutnya ada strategi perencanaan agregat, itu ada 5. Yang pertama ada C strategi. Jadi strategi ini menyesuaikan tingkat produksi dengan jumlah pesanan yang ada dengan cara merekrut atau melepaskan tenaga kerja sesuai dengan produksi. Strategi ini bergantung pada kemudahan perekrutan dalam pelatihan tenaga kerja. Yang kedua ada level scheduling strategi. Strategi ini mempertahankan tingkat produksi pada volume yang konstan. Kelebihan jumlah produksi akan disimpan untuk mengantisipasi kekurangan jumlah produksi pada periode lainnya. Yang ketiga ada stable work phase variable work hour strategy. Strategi ini mempertahankan jumlah tenaga kerja namun mengubah jam kerja untuk disesuaikan dengan tingkat produksi. Nah, penyesuaian tingkat produksi dilakukan dengan penyesuaian jam kerja seperti lembur atau overtime sehingga diperoleh kapasitas tambahan sementara. Dan yang keempat ada pure strategi. Perusahaan dikatakan menggunakan strategi ini apabila dimodifikasi adalah satu variabel. Variabel di sini adalah variabel dalam perencanaan produksi yang bisa dikontrol dan ditentukan sesuai dengan target produksi yang ditetapkan oleh manajemen. Dan yang terakhir ada mix strategi. Strategi ini melibatkan pengubahan lebih dari satu variabel yang dapat dikontrol dan beberapa kombinasi dari pengubahan controllable decision variable dapat menghasilkan strategi perencanaan agregat yang terbaik. Selanjutnya ada biaya perencanaan agregat. Yang pertama ada hiring cost. Hiring cost ini biaya penambahan dari tenaga kerja yang dapat terjadi dikarenakan semakin rendahnya permintaan produksi yang dihasilkan sehingga tingkat produksi menurun. Yang pertama ada hiring cost tadi. Hiring cost itu biaya penambahan dari tenaga kerja yang dapat menimbulkan atau memunculkan biaya untuk iklan, training, dan lain-lain. Jadi biaya ini itu adalah biaya besar jika tenaga kerja yang direkrut merupakan tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman sama sekali. Yang kedua ada firing cost. Firing cost ini biaya pemberhentian tenaga kerja yang dapat terjadi dikarenakan semakin rendahnya permintaan produk yang dihasilkan sehingga tingkat produksi menurun. Pemberhentian tenaga kerja ini dapat mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan pesangon bagi karyawan yang diberhentikan. Yang ketiga ada overtime cost and undertime cost. Jadi ini biaya lembur dan biaya menganggur. Biaya ini bertujuan untuk meningkatkan keluaran dari produksi dan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk lembur. Dan yang keempat ada inventory cost and back order cost. Biaya ini merupakan persediaan untuk mengantisipasi timbulnya kenaikan permintaan. Dan yang terakhir ada subcontract cost. Jadi biaya ini jika permintaan melebihi kapasitas reguler, perusahaan melakukan subkontrak kelebihan dari permintaan yang tidak bisa ditangani sendiri kepada perusahaan lain. Nah, hal ini mengakibatkan adanya biaya subkontrak lebih mahal daripada memproduksi sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan agregat. Menurut Stevenson dan Chuang, tahun 2014, langkah-langkah dalam proses perencanaan agregat yaitu yang pertama ada determine demand for each period, yaitu menentukan jumlah permintaan untuk setiap periode perencanaan yang akan datang dengan menggunakan suatu metode peramalan. Yang kedua ada determine capacities,
yaitu menentukan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan seperti kapasitas mesin dan kapasitas penyimpanan persediaan. Yang ketiga ada identify company or departmental policies that are pertinent, yaitu menentukan kebijakan departemen atau perusahaan yang berkaitan dengan proses agregat planning, seperti tingkat persediaan minimal untuk mencapai safety stock pada perusahaan. Yang keempat ada determine unit cost for regular time, overtime, subcontracting, holding inventories, back orders, layoff, and other relevant costs, yaitu beberapa strategi agregat planning yang dilakukan didasarkan atas biaya produksi yang paling minimal. Dan yang kelima yaitu develop alternative plans and compute the cost for each, yaitu mengembangkan beberapa alternatif perencanaan dan menghitung jumlah biaya yang dihasilkan dari beberapa alternatif tersebut. Boleh di next? Selanjutnya ada input dan output dari perencanaan agregat. Nah, menurut Render tahun 2004, input dari perencanaan agregat itu terdiri atas 4 hal utama, yaitu yang pertama ada sumber daya, yang terdiri atas sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada peramalan permintaan, yang diperoleh dari data inventory, history permintaan masa lalu yang digunakan untuk memprediksi jumlah permintaan pada masa depan. Yang ketiga ada kebijakan perusahaan, misalnya subkontrak dengan perusahaan lain, kebijakan mengenai tingkat persediaan, pemesanan kembali, dan melakukan lembur. Yang keempat ada biaya seperti biaya penyimpanan persediaan, biaya pemesanan, biaya yang muncul apabila melakukan subkontrak, dan biaya lembur, serta biaya apabila terdapat perubahan persediaan. Ada juga output atau hasil yang diinginkan dari perencanaan agregat, yaitu yang pertama, meminimalkan besarnya biaya total yang harus dikeluarkan atas perencanaan yang dibuat. Yang kedua, proyeksi atas tingkat persediaan, termasuk persediaan, output, pekerja, subkontrak, dan pemesanan kembali. Yang ketiga, memaksimalkan tingkat pelayanan konsumen. Yang keempat, meminimalisasi perubahan pada tingkat angkatan kerja dan tingkat produksi. Dan yang kelima, memaksimalkan penggunaan atas unit-unit produksi dan perlengkapan produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hakikat pentingnya perencanaan kapasitas dan agregat. Yang pertama itu untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas dan meminimalkan risiko kelebihan penggunaan atas fasilitas dan fasilitas yang menganggur. Yang kedua, memastikan ketersediaan kapasitas yang cukup untuk memuaskan permintaan yang diharapkan. Yang ketiga, merencanakan perubahan pada kapasitas produksi yang sistematis untuk mencapai puncak dan lembah pada kurva permintaan pangan. Yang keempat, memperoleh keluaran yang paling optimum dari sumber daya yang tersedia. Boleh di next. Ini akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada isu-isu perencanaan kapasitas dan agregat. Yang pertama adalah sulit terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan. Jadi sulit terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan dalam jangka panjang yang dibutuhkan untuk mengakomodasi perubahan organisasi atas perencanaan dan implementasi. Yaitu ketika perubahan tersebut sering dipicu oleh munculnya teknik-teknik baru dalam manajemen. Lalu yang kedua ada model akuntabilitas yang relatif sederhana. Jadi akuntabilitas dalam perusahaan modern relatif sederhana, yaitu ketika si direktur eksekutif bertanggung jawab pada badan komisaris akan dua hal, yakni formulasi strategi, termasuk tujuan dan prioritas strategi organisasi, serta implementasi perusahaan, yakni cara mencapai tujuan tersebut. Hal ini dicirikan oleh pemimpin politik yang bertanggung jawab atas formula strategi dan pemimpinan eksekutif yang bertanggung jawab atas implementasi organisasi. Lalu yang ketiga adanya perlunya perencanaan kapasitas dan agregat. Jadi untuk menentukan jadi kan perlu ya dalam menentukan perencanaan kapasitas dan agregat. Nah, dalam menentukan tingkat kapasitas itu sangat bergantung pada permintaan di masa depan dan biasanya itu memerlukan dua tahap. Tahap pertama itu adalah ketika permintaan masa depan itu diramalkan dengan model tradisional. Dan sedangkan untuk tahap kedua, peramalan tersebut digunakan untuk menentukan kebutuhan kapasitas serta peningkatan ukuran yang
untuk setiap penambahan kapasitas. Nah, penambahan kapasitas ini terjadi secara serentak dan dalam unit yang besar, sehingga sering menyulitkan perluasan kapasitas. Sementara itu, pertumbuhan permintaan biasanya terjadi secara bertahap dan dalam jumlah yang kecil. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama, baik analisis studi kasus, analisis UMKM Delta Food dalam memproduksi tepung panir. Yang pertama itu ada profil UMKM Delta Food. Delta Food merupakan salah satu usaha kecil menengah di Kota Depok yang bergerak di bidang produksi tepung panir. Namun selama ini, manajemen Delta Food belum pernah menerapkan peramalan penjualan tepung panir secara terstruktur. Pihak manajemen dalam menentukan jumlah produksi tepung panir hanya didasarkan pada perkiraan kasar dari siklus penjualan tahunan yang selama ini terjadi. Hal ini menyebabkan peramalan tidak akurat sehingga meningkatkan risiko tingginya selisih antara jumlah persediaan barang dengan jumlah penjualan real. Jadi next. Dan ada data penjualan UMKM Desa Food, bisa dilihat tiap bulannya itu produksi dengan persediaan bulan lalunya itu ada tiap bulannya ditata di sini, dan total persediaannya juga, dan penjualan dan total persediaan penjualan. Bisa dilihat ini nggak terstruktur, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sebelahnya itu ada kapasitas produksi dan tenaga kerja UKM Delta Food. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di tabel itu ada tenaga kerjanya 3 orang, terus hari kerjanya 26 hari per bulan, jam kerjanya 8 jam per hari, upahnya itu 100.000 per hari per orang juga, terus upah lembur, produksi maksimal, biaya operasional gudang, biaya subkontrak, hiring cost, firing cost, dan biaya keuntungan. Boleh di next? Oke, jadi UKM Delta Food ini dia menggunakan perencanaan agregatnya itu dengan 4 strategi. Nah, yang pertama itu ada case strategi. Mungkin bisa dilihat juga di sini itu ada penjualan yang diramalkan, terus ada produksi maksimal, biaya tenaga kerja, selisih produksi, hiring cost, firing cost, dan biaya totalnya. Nah, untuk case strategi ini biaya produksi total dalam tahun 2021 itu sebesar 94.090.000. Nah, yang kedua itu ada level strategi. Mirip dengan casing strategi, cuma di sini sedikit ada perbedaan di bagian selisih produksi, penyesuaian persediaan, biaya keuntungan yang hilang, dan biaya gudang. Nah, untuk biaya totalnya dalam tahun 2021 itu sebesar 96.200.000. Boleh di next? Oke, lalu ada strategi yang ketiga yang digunakan oleh UKM Delta Food, itu subkontrak strategi. Mirip juga di sini, tapi ada produksi minimum, subkontrak, sama biaya subkontraknya. Nah, untuk totalnya, biaya total pada tahun 2021 itu sebesar 97.440.000. Nah, untuk strategi yang terakhir, yakni mix strategi, ini untuk datanya itu lumayan sedikit berbeda dan lebih banyak dari yang 3 strategi sebelumnya. Ada penjualan yang diramalkan, produksi maksimal, persediaan, tambahan produksi, total persediaan, penyesuaian persediaan, biaya tenaga kerja, biaya lembur, tambahan produksi, biaya gudang, dan menghasilkan biaya total. Nah, untuk biaya total di tahun 2021 dengan strategi ini itu sebesar 96 juta. Boleh di next? Oke, kesimpulan dari analisis studi kasus UKM Delta Food yang bisa kelompok kami ambil kesimpulannya dari keempat alternatif strategi perencanaan agregat yang sudah diterapkan oleh UKM Delta Food itu dapat diketahui baik yang dapat diterapkan oleh UKM Delta Food dalam pelaksanaan produksi tepung panir pada November 2021 sampai Oktober 2022. Nah, yaitu sebesar 94 juta 90.000 rupiah. Nah, penerapan casing strategi itu dianggap paling tepat oleh UKM Delta Food untuk diterapkan karena produksi tepung panir di UKM Delta Food itu dilaksanakan sesuai dengan jumlah pesanan atau pola permintaan. Nah, UKM Delta Food itu dalam melaksanakan produksi tepung panir sebaiknya perusahaan mengambil karyawan tetap sesuai kebutuhan permintaan minimal 2 orang saja. Nah, dalam penelitian ini juga telah terbukti bahwa casing strategi atau case strategi memiliki biaya yang paling efisien
karena mampu menghilangkan biaya gudang. Namun tetap perlu dipertimbangkan kelemahan dan penerapan casing strategi, yaitu perekrutan karyawan lepas atau harian dalam strategi ini. Nah, perusahaan mungkin akan menanggung resiko kinerja karyawan lebih rendah dari harapan dan bahkan resiko kegagalan produksi akibat human error itu lebih tinggi. Nah, karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam menerapkan casing strategi adalah kemudahan merekrut karyawan lepas saat dibutuhkan dengan upah harian yang wajar. Jika persyaratan tersebut tidak mungkin dipenuhi, maka casing strategi tidak direkomendasikan dan perusahaan dapat memilih alternatif strategi lain yang lebih mungkin untuk dilaksanakan. Selanjutnya, Yang selanjutnya itu ada kesimpulan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini ada perencanaan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Sebelum membuat manajer operasi membuat strategi serta memikirkan pengaruhnya ke masa depan. Dalam menentukan keputusan kapasitas harus dipadukan misi perusahaan serta misi organisasi. Sedangkan perencanaan agregat adalah aktivitas operasional yang memiliki rencana untuk proses produksi ke depannya, atau jumlah kuantitas produk atau bahan, sumber daya manusia, waktu produksi, biaya operasi, dan lain sebagainya. Tujuan perencanaan agregat adalah untuk membuat tingkat output secara keseluruhan untuk kebutuhan permintaan pada masa depan yang berfluktuasi. Dalam perencanaan agregat terdapat strategi yang diterapkan untuk perencanaan agregat. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas dan meminimalkan kelebihan penggunaan atas fasilitas yang menganggur. Boleh di next? Oke, sekian dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh buat Aisyah, dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya dan kelompok keempat atas penjelasan yang luar biasa. Saya ingin bertanya mengenai slide kelima, tipe strategi perencanaan kapasitas. Apakah ada kelebihan dan kekurangannya dalam aplikasi di suatu perusahaan? Kalau ada, kira-kira apa saja? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Aisyah. Untuk selanjutnya, boleh Eka Faradila. Zahrani, makasih atas waktunya. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 1. Di slide 5 itu kan ada 3 tipe strategis perencanaan kapasitas. Nah, dari 3 jenis itu tuh bisa dicontohin nggak sih perusahaan apa aja yang udah menerapkan masing-masing dari jenis itu? Dan bagusnya tuh metode itu tuh untuk perusahaan yang produksi apa aja sih? Oke, baik. Terima kasih Eka atas pertanyaannya. Misalnya ada Salwa. Baik, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 4 dan maaf juga lagi nggak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Amalina. Tadi kan udah dijelaskan mengenai strategi perencanaan agregat. Nah, bagaimana cara perusahaan dapat mengukur dan mengevaluasi kesuksesan strategi perencanaan agregat mereka dan apa aja indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Salwa. Untuk selanjutnya, Jelio, silakan. Ya, terima kasih ya kesempatannya untuk bertanya. Pertanyaan saya, ada nggak sih peran teknologi ya yang bisa membantu untuk proses perencanaan kapasitas dan agregat? Kalau ada, boleh disebutin yang kayak apa ya? Terima kasih. Oke, Julio, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Oke, kepada Zikri dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya Zikri Alamsyah dari kelompok 3 ingin bertanya, pada presentasi kalian itu di slide 11 itu kan menjelaskan ya tentang beberapa strategi dalam perencanaan agregat. Nah, kan ada 5 yang dimuat di situ. Dari kelima strategi itu menurut kalian masing-masing strategi tersebut ini efektifnya diterapkan pada situasi dan kondisi yang seperti apa? Sama menurut kalian ini kira-kira strategi mana yang paling mudah dan paling sulit direalisasikan dari kelima strategi tersebut? Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Zikri atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya boleh Sri Mildani. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sri Mildani dari kelompok 8. Ingin bertanya, sebelumnya maaf ya nggak bisa on cam. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara meningkatkan kapasitas produksi dalam kualitas produk atau jasa? Sudah jelas? Terdengar jelas tidak? Iya, terdengar jelas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Sri Mildani. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi. Oke, baik, saya izin menjawab pertanyaannya Aisyah. Tadi pertanyaannya, apakah strategi perencanaan kapasitas ada kelebihan dan kekurangan dalam pengaplikasian di perusahaan? Kalau iya, ada apa aja? Jadi di setiap strategi perencanaan kapasitas itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk capacity lead strategi, kelebihannya yaitu dapat merespon peningkatan permintaan dengan cepat karena kapasitas telah dipersiapkan sebelumnya dan meningkatkan pelayanan pelanggan dengan menyediakan produk atau layanan lebih tepat waktu. Kekurangannya yaitu biaya tinggi terkait dengan pengadaan kapasitas tambahan yang mungkin tidak selalu digunakan sepenuhnya, dan risiko kelebihan kapasitas jika perkiraan permintaan tidak akurat. Untuk capacity like strategi, kelebihannya yaitu
menghindari biaya pengadaan kapasitas tambahan yang mungkin tidak selalu diperlukan, dan dapat mengurangi risiko overcapacity karena kapasitas hanya ditingkatkan setelah permintaan yang nyata ada. Kekurangannya yaitu dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan saat ada peningkatan tiba-tiba dalam permintaan, dan dapat menyebabkan potensi kehilangan pelanggan karena layanan yang tidak memadai. Untuk average capacity strategi, kelebihannya adalah menyediakan keseimbangan antara capacity lead dan capacity lag, dan dapat mengurangi fluktuasi biaya kapasitas yang tinggi atau risiko overcapacity. Kekurangannya yaitu mungkin tidak mengoptimalkan layanan pelanggan dalam situasi dengan fluktuasi permintaan yang ekstrim, dan memerlukan pemantauan dan perencanaan yang cermat untuk menjaga keseimbangan antara kapasitas dan permintaan. Jadi keputusan perusahaan untuk memilih salah satu dari ketiga strategi tersebut harus didasarkan pada situasi dan tujuan perusahaan, dan sangat bergantung pada sejumlah faktor termasuk karakteristik industri, profil permintaan, tingkat persaingan, dan kemampuan perusahaan untuk mengelola risiko dan biaya. Apakah sudah terjawab, Aisyah? Sudah terjawab. Terima kasih, Tiara. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Eka, yang dimana tadi inti pertanyaannya itu adalah perusahaan yang sudah menerapkan tipe atau metode strategis dari perencanaan kapasitas dan berikan alasannya. Jadi metode capacity lead strategi itu contohnya itu adalah industri yang bergerak di bidang produksi bahan pokok. Alasannya itu karena perusahaan ingin meningkatkan produksi lebih awal daripada permintaan untuk menghindari kekurangan pasokan saat permintaan naik tajam. Untuk metode yang kedua itu ada metode capacity lag strategi. Itu contohnya itu ada industri yang memproduksi batu bata. Alasannya itu karena perusahaan berusaha untuk menghindari pemborosan sumber daya atau material yang digunakan untuk memproduksi batu bata. Dan yang ketiga itu ada metode average capacity strategi. Itu contohnya itu ada industri yang memproduksi sereal. Alasannya itu adalah karena perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan. Untuk Eka, apakah sudah terjawab? Udah, Zahrani. Makasih. Oke, terima kasih kembali, Eka. Oke, selanjutnya saya mau menjawab pertanyaannya Salwa. Inti pertanyaan Salwa itu bagaimana cara perusahaan dapat mengukur dan mengevaluasi kesuksesan strategi perencanaan agregat mereka. Nah, sama indikatornya itu apa aja untuk mengukur kinerja tersebut. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, itu untuk mengukur dan mengevaluasi kesuksesan strategi perencanaan agregat, perusahaan itu dapat menggunakan beberapa jumlah indikator atau kunci sebagai berikut. Mungkin ini yang saya sebutkan beberapa aja, yakni yang pertama rasio kapasitas utilisasi. Maksudnya itu mengukur sejauh mana sih kapasitas produksi digunakan dalam hubungannya dengan kapasitas maksimal yang tersedia. Jadi semakin tinggi rasio, itu semakin efisien pemanfaatan kapasitas produksi. Lalu selanjutnya itu ada tingkat layanan pelanggan. Maksudnya itu adalah meliputi tingkat ketersediaan produk atau jasa, waktu pengirimannya gimana, dan kemampuan untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam tepat waktu. Lalu selanjutnya itu ada biaya produksi dan operasional. Nah, ini tuh indikator itu meliputi biaya produksi, biaya persediaan, biaya distribusi, dan biaya logistik. Nah, strategi yang sukses itu harus membantu dalam mengoptimalkan biaya-biaya ini. Lalu selanjutnya itu ada tingkat persediaan. Jadi indikatornya itu kan ada tingkat persediaan, yakni mengukur jumlah persediaan yang ada dalam sistem. Jadi strategi yang baik itu harus mampu mengontrol dan mengurangi persediaan berlebih. Lalu untuk yang terakhir itu adalah produktivitas tenaga kerja. Jadi dilihat nih menilai sejauh mana sih tenaga kerja yang dimanfaatkan secara efisien dalam proses produksi tersebut. Kepada Salwa, apa pertanyaannya sudah dijawab? Sudah terjawab? Sudah terjawab. Makasih, Ken. Kasih kembali, Salwa.
Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Julio tadi tentang apakah ada peran teknologi yang bisa mendukung perencanaan kapasitas dan agregat. Kalau ada, itu seperti apa? Nah, untuk perannya itu ada ya, seperti peran teknologi dalam manajemen operasi terkait perencanaan kapasitas dan agregat itu mengenai penggunaan mesin automation atau otomatisasi. Jadi, untuk contoh peran teknologinya itu seperti pengaplikasian Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Nah, untuk automation sendiri di pabrik itu ada contohnya seperti penggunaan peralatan mesin otomatis, sistem perakitan otomatis, robot industri yang melakukan proses pengolahan atau operasi perakitan. Selain itu juga ada otomatisasi bahan penanganan dan penyimpanan sistem untuk mengintegrasikan operasi manufaktur. Dan yang terakhir ada sistem pemeriksaan otomatis untuk pengendalian kualitas. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, sebelumnya izin menjawab pertanyaannya Zikri. Tadi dia tanya dari kelima strategi yang tadi udah dijelasin, efektifnya itu diterapkan pada situasi dan kondisi seperti apa, sama kira-kira strategi mana yang paling mudah dan paling sulit untuk direalisasikan. Untuk pertanyaan pertama, situasi dan kondisi. Untuk chase strategi tadi yang pertama, situasinya itu ketika permintaan pelanggan saat sangat fluktuatif dan berubah secara dramatis seiring waktu. Untuk kondisinya itu perusahaan menyesuaikan kapasitas produksinya dengan cepat, mengikuti fluktuasi permintaan tanpa mengalami kelebihan kapasitasnya. Untuk yang kedua itu ada capacity scheduling strategi, yaitu situasinya itu ketika permintaan pelanggan memiliki fluktuasi yang teratur atau musiman. Dan kondisinya ini perusahaan bisa mengatur jadwal produksi dan kapasitasnya untuk memenuhi permintaan yang berubah-ubah. Yang ketiga itu ada stable workforce variable work hour strategi. Itu situasinya itu ketika tenaga kerja perusahaan stabil tapi bisa memungkinkan untuk bekerja di jam yang bervariasi. Nah, kondisinya itu cocok untuk perusahaan yang pekerjaannya itu terlatih dan sulit diganti, serta memiliki perubahan jam kerja yang lebih mudah diakomodasikan daripada perubahan jumlah pekerjanya. Ada pure strategi tadi, yaitu situasinya itu ketika permintaan pelanggan relatif stabil sepanjang tahun, jadi di situ-situ aja tanpa fluktuasi yang signifikan. Kondisinya itu ketika perusahaan memilih untuk mempertahankan tingkat produksi yang konsisten tanpa perlu penyesuaian besar-besaran. Yang kelima itu ada mix strategi, yaitu situasinya ketika perusahaan memiliki beragam produk atau layanan dengan karakteristik perencanaan yang berbeda-beda. Untuk kondisinya itu penerapan berbagai strategi pada produk atau layanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau misalkan untuk lebih mudah atau lebih sulit mananya, itu kan bergantung sama perusahaannya menggunakan strategi apa, produksinya itu apa, jadi itu bergantung sama perusahaannya. Tapi kalau misalkan dinilai secara kasar atau secara kasat mata tidak dengan perhitungan yang ribet, itu yang paling mudah itu pertama pure strategi. Karena dia lebih konsisten, lebih mudah dikelola, karena permintaannya itu kan stabil sepanjang tahun dan kapasitas produksinya itu nggak perlu untuk sering disesuaikan gitu. Kalau misalkan untuk mudah direalisasikan, itu ada stable workforce, variable work hour strategi. Karena si perusahaan ini itu punya tenaga kerja yang stabil dan fleksibel. Jadi bisa kerja di jam bervariasi, kapan aja tuh bisa. Tapi perlu manajemen jam kerja yang tepat. Jadi biar enggak berantakan nanti. Kalau misalkan tergantung kondisinya itu ada capacity scheduling strategi, yaitu tadi sesuai fluktuasi, jadi sesuai permintaan pelanggan. Ada juga mix strategi, yaitu kombinasi perencanaan agregat yang paling kompleks karena melibatkan berbagai macam strategi. Jadi lebih dari satu strategi yang tadi udah dijelasin. Cuman kalau yang paling sulit itu adalah chase strategi, yaitu ngikutin permintaan pelanggan dengan cepat. Terus perusahaan itu kan mesti nambahin atau ngurangin kapasitas produk ya. Jadi lebih ribetnya di situ karena kita harus menyesuaikannya itu dengan cepat dan juga sering. Tapi balik lagi ini karena penilaiannya kasar, enggak secara mutlak atau lebih spesifik, jadi kurang lebih begitu jawabannya. Apakah dimengerti? Iya, dimengerti. Makasih banyak, Alma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Sri Mildani.
Yaitu pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan kapasitas produksi dalam meningkatkan kualitas produk atau jasa. Jadi untuk meningkatkan kapasitas produk itu pertama itu ada mengevaluasi proses produk yang sudah ada. Itu dievaluasi setiap proses produksi yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya adalah mengurangi downtime mesin, yaitu dengan cara memonitor operasi mesin secara real time dan mengetahui kapan mesin mengalami downtime. Dan selanjutnya itu ada mengidentifikasi hambatan yang ada, yaitu mengidentifikasi masalah dalam proses produksi. Inspeksi rutin dapat mendorong efisiensi dan produktivitas produksi pabrik. Selanjutnya ada melibatkan peran karyawan. Dan selanjutnya ada mengevaluasi efektivitas supplier, yaitu otomatiskan proses tersebut dengan sistem manajemen pembelian. Proses persetujuan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dalam satu platform. Jadi sekian itu pertanyaannya, jawabannya. Apakah dimengerti? Oke, terima kasih Mutiara. Ya, sama-sama. Oke, telah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Maka dari itu telah selesai juga presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga kepada teman-teman yang sudah menyimak materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you. Untuk grup yang presentasinya good job. Terus makalahnya juga saya sudah baca. Itu dalam analisis case study-nya itu di perusahaan yang memproduksi tepung panir. Oke, coba buka. Zahrani, coba buka slide yang analisis case study-nya. Ini just remind untuk semuanya. Nanti pada saat UTS, saya selalu itu biasanya seluruh mahasiswa saya untuk nge-share ke saya. Artinya dalam satu file itu nanti ini tugas grupnya, terus dan pertanyaan. Beserta jawaban setiap grup itu tolong dilampirkan. Oke, paham nggak? Maksud saya misalkan nih, ini grup yang sekarang presentasi Zahrani. Itu tadi temannya ada yang bertanya ada berapa? 6. Iya, Ibu. Tolong dilampirkan pertanyaannya apa serta jawaban. Oke? Nah, itu nanti itu nanti lampiran yang saya minta. Setelah itu nanti ada tugas mungkin saya berikan. Oke? Dan saya selalu meminta itu pada UTS dan pun nanti kalau memang UAS saya juga meminta di saat UAS. Jadi buat dalam satu folder. Oke. Nanti disatukan saja. Ya, jadi nanti jangan ada. Jadi nanti ini selagi saya ingat, makanya saya remind semuanya. Nanti malum lah, saya kadang-kala saya pun kelupaan pas pada nanti UTS. Saya lupa menyampaikan. Jadi jauh-jauh hari saya sudah menyampaikan hal ini supaya Anandaku semua kayaknya untuk memahaminya dan mengingat kembali nantinya. Oke? Oke, perencanaan agregat adalah itu yang pendekatannya untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi. Jadi di situ
definisinya. Kenapa? Jadi untuk pendekatan agregat ini perencanaannya itu biasanya untuk jangka menengah, untuk membutuhkan misalkan itu ramalan itu sebenarnya seperti ramalan, tapi ramalannya itu yang terukur. Nah, ini kan kalau kita lihat ada beberapa teori dari definisinya juga kita melihat ini untuk jangka 3 bulan ataupun 8 bulan akan datang. Nah, ini sih untuk jangka pendek sih, dalam artian masih di bawah 1 tahun. Nah, sebenarnya ini pun ya dalam artian pasti ada juga plus minusnya. Tadi temannya pasti nanya. Ada nanya juga kan. Nah, jadi dalam perencanaan agregat ini tujuan strategi itu adalah untuk menjaga tingkat produksi dan keseimbangan antara tingkat produksi dan tenaga kerja. Artinya untuk memproduksi itu kan tentunya membutuhkan tenaga kerja berapa? Tadi sudah dijelaskan juga, seperti misalnya ada penambahan tenaga kerja atau part time, nah itu harus terukur. Sesuai misalnya ada tambahan produksi lagi, misalnya meningkat, tiba-tiba meningkat jumlah produksi itu, dan pastinya akan berpengaruh dengan tenaga kerja. Seharusnya sebelumnya misalkan tingkat produksi itu misalnya 1.000 untuk per hari, dengan tingkat meningkatnya permintaan di pasar, nah tentunya itu ada penambahan tenaga kerja lagi. Nah, itu dia dengan perencanaan agregat ini fungsi dan bisa diintegrasikan untuk peningkatan misalkan dalam peningkatan produksi dalam strategi perusahaan itu memang itu ya sebagai manajemen operasional, ya artinya itu memang sudah tahu semua, dalam artian dalam interpretasinya bahwasanya dalam operasi perusahaan itu memang sudah ada planning yang tertentu. Salah satunya inilah perencanaan strategi, dan topik sebelumnya kita pun juga kan ada desain dan produksi dalam manajemen operasi. Nah, ini juga keterkaitannya dengan topik kita sekarang ini dalam menentukan tingkat produksi. Dan ini sangat menjadi satu kesatuan juga nih, sama sebelumnya desain dan produksi. Nah, sekarang ini itu tingkat produksi dan tenaga kerja. Nah, ini harus balance, ya, dalam artian satu kesatuan juga harus berkoordinasi dalam menentukan kapasitas. Ini kan dalam kapasitas, artinya jumlah itu berapa, dan kapasitas dan kuantiti. Oke, coba buka case tadinya, Zahrani. Oke. Sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Oke, ini profil UKM Delsaput. Sorry, ini sekarang lokasinya berada di mana Delsaput? Di Depok, Ibu. Oh, Depok. Ini sudah, sorry, tadi saya tidak terlalu. Ini berdirinya tahun berapa? Sekitar tahun 2020, Ibu. 2020 berarti baru. Oke, oke. Ya, saya pun ini memang, ini dia hanya satu item saja, tepung panir untuk perusahaan Delsaput ini. Apakah hanya satu item saja? Ya, Ibu. Dia emang di tepung panir aja. Oh, coba lihat. Oke, sorry, iya, lanjut. Kenapa? Iya, memang fokusnya di tepung panir, Bu. Soalnya kan dia baru berdiri juga. Ya. Oke, coba lihat itunya. Produksinya tadi, data-datanya.
Oke, ini data penjualan. Ini 2021 ya, oke. Sekarang 23. Oke, ini yang update datanya tahun 2001. 2021. Oke. Ya, 2020. Oke, ini meningkat nggak nih? Dari bulan November, tingkat produksinya 3.000, persediaan yang lalu, oke, total persediaan 650. Oke, ini setiap, kalau dilihat nih, analisisnya ya, jadi bulan ke bulan ini meningkat. Ini Desember 1.100, 900. Ini menurun ya. April 480. Oke, penjualannya. Artinya fluktuatif juga. Tadi kan memang ada pertanyaan apa ya? Tadi dijawab penjelasan dari grupnya Mutiara. Oke. Ini kapasitas produksinya, tenaga kerjanya. Sekarang jumlah karyawannya ada berapa? Kalau yang sekarang kurang tahu Ibu, datanya soalnya yang tersedia hanya ini. Tidak ada jumlah karyawan, maksudnya tidak ada. Kalau yang sekarang. Ini hari kerja 26 hari, tenaga kerja. Berapa tenaga kerja yang ada di sini? 3 orang. Bayar operasional, hiring cost. Oke. Coba slide-nya selanjutnya. Nih, coba kita lihat ya. Nah, ini tadi kan ada beberapa strategi perencanaan untuk aggregate itu, ada case strategi. Oke, apa beda yang membedakan case strategi ini apa? Nah, kita bisa lihat penjualan diramalkan untuk misalkan ini November. Nah, produksi maksimalnya 320. Di sih sebenarnya kalau aggregate ini kan tidak jauh selisih untuk ramalan itu. Ini kayak ini akan diramalkan ya maksimal 3.120. Oke, biaya tenaga kerja. Berarti ini untuk 3 orang. 7.800.000. Selisih produksinya 30. Oke, hiring cost-nya 10. 1.005.000 ya. Benar ini hiring cost-nya? Benar nggak? Iken? Hiring cost-nya ini berapa? Ini berapa? Maaf Ibu, kenapa Ibu? Saya putus-putus tadi. Oke, ini hiring cost berapa nih? Kalau yang November 2021 itu 105.000 Bu, hiring cost-nya ya. 1.500.000. Kalau yang dari November 2021. 105.000. Oh, sorry tadi saya 1.050.000. Oke. Ya. Ini berarti biaya tenaga kerja 3 orang 7.800.000. Benar nggak nih? Biaya tenaga kerja untuk 3 orang Ya. 7.800.000. Produksi firing cost-nya oke. Ini firing cost-nya 0. Nah, jadi biaya total 7.900.000. Oke. Dan ini untuk Desember 10, 3.035.000. Oke. Biaya produksi untuk tahun 2094 juta. Oke, ini dengan perencanaan strategi agregat ya. Berarti ini datanya. Oke.
Ini level strategi. Oke. Kalau level strategi berapa biayanya? Oke, hampir sama. Lanjut. Itunya, datanya lagi. Oke. Subkontrak strategi. Penjualan diramalkan. Oke. Ini berarti datanya udah memang dari data perusahaan itu ya? UMKM. Iya, iya, betul. Biaya total. Oke. Jadi kesimpulannya, lanjut. Itunya. Oke. Dari alternatif yang keempat tadi, diketahui bahwa casing strategi yang paling efisien oleh UMKM tepung panir yaitu sebesar 94 juta. Ya, memang sih selisihnya tadi saya lihat dari ramalan dengan selisih itu hanya minim sekali. Jadi artinya itu kalau resiko, ini kan yang namanya apapun keputusan dalam perencanaan, pasti itu ada plus minusnya. Jadi mereka sudah mengukur juga dalam mengukur bisa terukur kalaupun margin error. Kadang-kadang itu selalu orang menyebut margin errornya, walaupun memang ya tidak terlalu besar. Oke, ini 24 ya, paling tepat untuk diterapkan karena produksi tepung panir dilaksanakan sesuai dengan jumlah pesanan atau pola permintaan. UKM Delsa dan kebutuhan permintaan. Oke, jadi artinya ini UMKM Delsa kadangkala artinya ya, kalaupun memang permintaannya banyak, dianya pasti menyediakan merekrut karyawan part-time, kan? Kalau memang misalkan ini sepertinya mereka lakukan itu UMKM Delsa. Jadi mereka sih kan ini pun juga masih dalam ruang lingkup perusahaan juga masih tidak besar sekali gitu. Mungkin juga nih juga faktornya masih baru, mungkin dalam proses juga berkembang. Ya artinya ini kalau saya sih dari analisa saya, persepsi saya secara pribadi sangat tepat karena kita namanya apalagi dalam menjalankan perusahaan, membuka di awal perusahaan itu memang harus lebih berhati-hati. Apalagi tidak mungkin langsung kita merekrut karyawan dengan sekian jumlah yang banyak. Nantinya kita dalam proses produksi apakah sesuai memang dibutuhkan dengan jumlah produksi, dengan tenaga kerja, artinya untuk spekulasi ke sana itu tidak mungkin. Artinya saya ini sudah berhasil untuk Delsa. Delsa ini baru berjalan 2 tahun ke 3 tahun. Mereka sudah bisa memproduksi, itu tadinya saya lihat casing strateginya. Ini juga nih, ini mereka juga perencanaan agregatnya itu, di situ ciri khasnya. Kalau perencanaan agregat ini kan melihat dia lebih mudah kita untuk mengukur. Ya memang sih pastinya yang lain ada berapa 5 strategi tadi kan. Strateginya itu sebenarnya sih ada pastinya kelebihannya dan kekurangan itu pasti ada. Tapi kita menempatkan strategi dari salah satu strategi itu sesuai kebutuhan perusahaan kita. Karena ini untuk pendekatan ya. Karena strategi aggregate itu kan pendekatan dalam artian untuk menentukan kualitas dan waktu produksi pada jangka menengah. Itu tadi ya antara
3 bulan dan 8 bulan. Jadi bisa terukur. Nah, dan salah satunya untuk tujuan strategi perencanaan aggregate itu untuk menjaga stabilitas tingkat produksi serta jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan untuk produksinya. Oke, coba lanjutkan lagi. Ini kesimpulan materinya. Lebih perencanaan kapasitas untuk kebutuhan kapasitasnya yang sebagian besar didasarkan permintaan. Ya pastinya lah, tentunya perusahaan itu kan ada divisi. Nanti misalkan itu nanti manajer operasional, manajer marketing ya pasti akan melihat bagaimana pasar menerima hasil produksi yang sudah ada, yang artinya yang sudah beredar di pasaran, apakah memang diterima ataukah ya sebenarnya sih untuk melihatnya itu dengan meningkatnya permintaan itu berarti produksi dalam suatu perusahaan itu sudah diterima dan dipercayai. Nah di situ saja. Nah apabila misalkan mungkin permintaannya untuk bulan ke bulan, saya lihat tadi data ini kan kayaknya ada fluktuatif ya, ada turun naik. Nah di situ harus ada evaluasi kira-kira perencanaan apa gitu. Ini kan kalau biasanya itu seharusnya ini untuk manajemen perusahaan itu akan melihat itu dengan survei, misalkan itu dengan wawancara, mungkin turun langsung ke lokasi dan bisa mewawancarai dan melakukan observasi dan evaluasi nanti untuk perusahaan bahwasanya apa kita kadang-kala itu tujuannya wawancara langsung itu melihat bahwasanya oh ini bahwasanya tepung panirnya mungkin kalau untuk ini kan tepung panir ini kan sekarang banyak digunakan jadi bahan ini ya. Kalau misalkan nih kayak salah satunya ini untuk bahan baku ya. Misalkan untuk pembuatan nugget ya. Sekarang kan banyak itu nuggetnya tuh yang varian-variannya itu. Itu kan membutuhkan memang tepung panir seperti risoles. Itu banyak lagi variannya itu saya lihat. Jadi memang kalau untuk berapa tahun ini saya lihat memang kebutuhan untuk panir itu memang sangat dibutuhkan karena banyaknya kafe-kafe. Nah, dengan banyaknya orang membuka kafe, tentunya ini untuk frozen. Itu kan frozen itu rata-rata saya lihat kalau kafe itu mereka ready-kan udah frozen food, mereka standby-kan mungkin di freezernya itu sebenarnya udah barang jadi yang dibelinya kan. Nah, nanti itu yang dijualnya. Memang diolah gitu, dimasak lagi, digoreng apa di apa. Jadi memang sudah barang jadi juga gitu kayak frozen food itu. Nah pengusaha frozen food juga kan ya artinya itu ada dari mungkin perusahaan atau home industry yang memproduksi. Misalkan risoles. Risoles itu sekarang bermacam-macam merek itu. Risolesnya mau ini dengan kreasi-kreasi baru mereka itu salah satunya bahan bakunya tepung panir. Itu banyak. Apa saja coba? Kalau yang menggunakan tepung panir apa saja? Zara nih, Tiara, Iken, apa saja? Coba yang kamu tahu, yang selalu kamu konsumsi. Yang juga sekarang ini yang lagi booming-booming gitu loh, yang lagi disukai, menjadi favorit
makanan yang favorit, yang bahan bakunya itu menggunakan tepung panir. Apa saja? Paling ada risoles Ibu seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi, terus ada nugget. Ya, itu dia. Ya soalnya ini kalau panir ini memang sih kalau untuk di manis juga bisa masuk ya. Ya kayak goreng pisang ya. Nah, itu saya lihat itu sekarang. Itu makanya saya lihat di kafe-kafe itu dia membuat kreasi-kreasi baru makanan itu dia upgrade. Nah, mungkin di sananya misalnya KPA itu mungkin singkongnya hanya original saja, hanya direbus terus dikasih serutan keju, mungkin dikasih apa lagi yang lain divariasikan, mungkin pakai susu coklat apa bagaimana. Nah, itu mereka harus diferensiasinya harus ada. Setiap kafe makanya kita ya kalau mau buka bisnis apalagi ini untuk kuliner makanan misalkan nih kayak seperti kafe itu kita memang harus ada diferensiasinya dari yang lain. Nah jadi gini loh ikon kita gitu, oh ternyata kafe ABC itu ada loh enak makanannya gitu loh. Salah satunya misalkan kita menyajikan makanan itu tidak ada di tempat lain. Nah itu ya strategi salah satunya memang kita kalau memang bisnis kita mau berkembangnya itu terus permintaannya karena jadi kita harus mengupgrade dan memutakhirkan makanan-makanan memang yang disukai pasar customer ya tentunya seleranya kita harus memahami dulu seleranya apa. Nah nanti kita harus berani mencoba tapi dalam artian kita berani mencoba itu harus ada basically-nya. Oh ini ada makanan misalnya tadi seperti singkong. Nah, singkong itu orang sudah buat banyak mau olah seperti apa, mau jadikan kerupuk, mau jadi apa, mau semua apa. Kerupuknya juga bermacam-macam kan sekarang singkong, ada balado, ada udahlah rasa variannya tuh bermacam-macam gitu. Yang namanya kita kan kadang selera kita mau pengen mencoba. Nah, kalau memang taste-nya enak di lidah, pasti kita akan mengulang lagi dan mencoba lagi. Nah, sekarang kan tipikal apalagi sekarang anak-anak remaja saya lihat itu pada senang nongki-nongki di kafe. Ini saya lihat nih kalau khusus Jakarta. Mau kafenya sejauh-jauh manapun itu ada aja itu isinya itu. Nah, apalagi kalau memang ini ya owner kafe itu bisa dia membaca pasar itu. Nah, dia tidak maksudnya dia hanya mungkin tidak makanan berat tapi makanan ringan. Kadang-kala kan orang sudah kalau sudah ini customer saya membaca. Kalau customer itu kalau sudah udah setelah makan siang, mereka itu memang butuh nongki-nongki, artinya hangout, itu memang makanan ringan. Nah, makanan ringan ini jadi teman ya, teman untuk ngopi-ngopi. Kadang-kadang orang meeting ya, meetingnya itu juga kan mau di kafe-kafe karena untuk memakan waktu lama, misalkan 1 jam, 2 jam, malah sampai 3 jam. Nah, itu atau kopi. Nah, sama itu sekarang kan kafe-kafe itu ada kopi. Itu kopi. Itu ada ya, saya lihat itu sekarang kopi Pore. Pore itu saya lihat variannya itu dari aromanya itu enak sekali. Jadi saya lihat pun customer-nya itu yang duduk-duduk di sana itu memang kalau saya lihat sudah memang umur di atas 25-an gitu loh. Jadi mungkin itu kebanyakan mungkin orang yang sudah bekerja, dan mungkin mereka lebih nyaman untuk di sana saya lihat mungkin mereka briefing dalam 1 jam atau 30 menit. Nah, di situ mereka. Nah, jadi kita sebagai owner memang maksudnya punya ide itu memang ada something ya pastinya orang nanti akan betah, akan ingin mencoba. Kalaupun memang nanti misalkan kita punya ide untuk punya kafe, nah nanti berjalannya waktu
Nanti itu kita bisa nih menerapkan apa namanya perencanaan kapasitas kita untuk ke depannya, dan perencanaan seperti misalnya ini salah satunya strategi aggregate ini. Nah, tadi kan strateginya itu banyak. Jadi, ilmu teori yang pada saat kita misalkan nih dalam penjelasan saya, makanya saya selalu berikan makalah, supaya bagaimanapun Anda dengan tim dalam grup itu, kalau saya sudah memberikan makalah, tentunya Anda kan mau mencari, meramu, dalam artian menjadi satu makalah, dan minimal itu Anda tahu. Misalnya satu grup itu, misalnya ini grup Zahrani, topiknya perencanaan kapasitas dan agregat, perencanaan agregat dalam manajemen operasi. Nanti suatu saat, insya Allah kalian sudah kerja atau kerja di perusahaan, misalkan, ataupun owner, nanti Anda masuk ke dalam bisnis, itu nanti akan menemukan hal-hal ini. Oh, ternyata teori memang sih kadang-kala teori ini pada implementasinya ya, kadang-kadang itu di lapangan memang sih ada kadang-kadang perbedaan, tapi inilah yang menjadi ilmu kita, bekal teori untuk kita nantinya. Oke, mungkin ada yang bertanya, grup audiens yang lain. Ibnu, ini kita ada 48 ini sekarang yang join. Iya, Bu. Ibnu, minggu kemarin Ibnu ada WA saya enggak yang temannya yang hadir, maksudnya yang tidak hadir, yang izin atau sakit, ada nggak? Nggak ada, Bu. Yang kemarin itu ada yang satu orang 2 device itu. Satu device itu 2 orang gitu, Bu. Oh iya, nanti maksud saya kamu chat ya setelah kita close untuk kuliah, itu kamu chat ke saya. Nanti kadang-kala saya pun nanti pas di akhir penilaian UAS atau UTS, saya tetap buka chat. Oke, untuk referensi saya, untuk penilaian. Oke, kalaupun misalnya tolong di ini ya, itu kita nih udah 4 kali ya. Yeah. Ini yang keempat. Jadi kamu chatkan aja di awal pertemuan yang pertama, itu temannya yang sakit, yang hadir, tolong konfirmasi ke WA saya. Oke. Ini misalnya untuk hari ini, misalnya si A sakit dengan oke. Artinya ada konfirmasi ke PJ. Terus yang B izinnya apa gitu, misalkan untuk ada mengikuti kegiatan kampus. Nah, ya saya menunggu konfirmasi itu. Oke, jadi untuk lebih koordinasinya deh ke saya, dan saya pun memahami jika Anda ada konfirmasi ke PJ dan PJ juga forward ke saya. Oke, ini untuk kita saling menjaga. Oke. Ada yang mau ditanya, Ibnu? Yang lain? Silahkan. Ini topik kita nih, topiknya perencanaan agregat. Ini salah satu strategi dalam manajemen operasional, tapi ini lebih spesifikasinya masuk. Dan ini goalnya perusahaan Delsa bergerak memproduksi tepung panir, itu dia sudah juga menjelaskan kan casing strategi dia ambil gitu loh. Berarti mereka mungkin lebih tepat, dan saya pun lihat dari perhitungan datanya secara matematikanya kita melihat ya sih mereka bisa dikatakan sudah sukses ya. Itu nantinya kita akan melihat perkembangannya untuk dalam 1 tahun, 2 tahun, atau menjelang 5 tahun ke depan. Ini masih dalam artian masih ruang lingkup perusahaan menengah, dalam artian masih kecil, ya kita tidak tahu ya. Mungkin ini hanya satu item dulu dengan tepung panir. Nah, nantinya mereka mungkin ada punya ide lagi atau dengan yang lain gitu, bisa memproduksi yang lainnya dan memproduksi lebih banyak lagi, lebih banyak varian lagi,
dan tingkat produksi dalam jumlah yang besar. Gitu loh. Karena tidak ada perusahaan yang langsung, kecuali beda cerita kalau memang perusahaan yang sudah go public ataupun multinasional, perusahaan dari luar negeri yang sudah memang berkembang, yang sudah banyak cabangnya. Nah, tinggal membuka misalnya di Indonesia, mereka kan ya dia tinggal implementasinya gitu loh. Tinggal operasionalnya. Ini beda kalau orang yang buka perusahaan dari nol, itu kalau saya ya, memang walaupun itu kecil, kalau saya itu sesuatu ya. Bagi saya artinya sangat appreciate. Apalagi kita untuk perusahaan lokal, jadi kita harus mensupport untuk berkembangnya itu perusahaan, karena dia membuka sudah peluang pekerjaan dengan membuka bisnisnya, otomatis dia membuka ini ya peluang pekerjaan kepada orang ya, apalagi memang yang membutuhkan. Nah, kalau saya sangat appreciate dan selalu mensupport. Makanya kita kalau bisa, ya apalagi kita orang backgroundnya nanti dari ekonomi, bisnis, itu bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita untuk bisa membuka peluang usaha. Sekalipun kadang-kala usaha kita itu ada ups and down-nya, artinya jatuh bangun, itu no problem ya. Jadi kita ada kata dalam artian never give up ya. Jangan pernah mau menyerah dalam hal apapun, tapi itu harus ada perhitungan dan terukur. Kita nggak boleh konyol. Karena kita punya ilmu dan pengalaman. Kalau memang misalnya kita untuk memberanikan diri, kita ya sudah yakin dengan sesuatu, misalkan bisnis kecil-kecilan dulu, itu kita harus yakinkan diri kita. Walaupun memang kita belum ada punya ilmu, pengalaman, bertanyalah kepada orang. Misalkan ada kita mau buka kafe kecil-kecilan, dan kita untuk join untuk berapa orang, 5 orang. Yang bertanya, bergaul kepada orang yang sudah punya buat kafe, yang sudah misalkan sudah dalam jalan 1 tahun. Kalau bisa lebih cari lagi orang yang memang sudah bergelut dalam bisnis kafe itu, misalkan sudah dalam 10 tahun. Nah, kita ajak berdiskusi, kita ngobrol bagaimana pengalamannya. Nah, dia pasti akan sharing itu. Dia pasti akan sharing bahwasanya dan kita akan memotivasi diri kita. Nah, pasti dia akan sharing suka dukanya. Jadi kita nggak boleh konyol loh. Kita punya misalnya yakin, oke, kita punya dalam finansial kita strong, punya modal. Tapi kita nggak boleh konyol. Kita harus tahu dulu teorinya apa, secara teorinya apa. Terus nanti untuk actionnya bagaimana, dan bagaimana kita planning kita. Nah, itu kita harus kita atur, kita manage. Oke? Karena kalau namanya keuangan, kalau tidak juga kita manage dari awal, mau berseberapa banyak pun habis. Artinya controlling itu ada di kita juga. Apalagi ini kita owner. Nah, owner itu yang menentukan mau arahnya mau ke sana, mau ke kiri, mau ke kanan, mau muter balik, itu di kita, drivernya kita. Nah, nakodanya. Oke? Ya, jadi apapun yang dilakukan, kita sudah melalui prosedur yang ada dan kita sudah memulainya dengan plan yang sudah, artinya plannya itu sudah jelas. Kalaupun memang misalkan terjadi kemungkinan hal yang terburuk, itu biasa, hal biasa. Kalau saya itu hal biasa. Kadang-kala memang sih kadang-kadang yang namanya kita usaha, kita flashback dengan orang-orang, dia udah collab, udah apa, dia tetap bangkit, ingin mencoba, karena dengan pengalaman suka atau pun duka itu akan menjadi barometer kita dan akan menjadi pondasi
Kegagalan itu bukan hak serta-merta untuk kegagalan selanjutnya. Jangan itu yang menjadi sugesti kita, jangan. Karena itu kalau itu yang akan menjadi sugesti kita, kita tidak akan pernah mau berkembang dan tidak pernah akan mau maju. Oke? Jadi survive lah jadi orang ingin tahu dan bekalilah Anda ilmu serta pengalaman dari orang yang memang sudah benar-benar mungkin sudah menjalani bisnis itu. Oke? Perjalanan Anda semua masih panjang, artinya Anda boleh bercita-cita dan punya impian. Tapi untuk pencapaiannya itu tentunya Anda harus ikhtiar dari Anda sendiri. Oke, apalagi sekarang tidak ada yang menghalangi mau mau mencari ilmu, pengalaman bisa kita membaca dan kita bisa melihat. Itu seperti misalkan ada orang misalnya dia buka kafe, omsetnya sekian per hari, itu bisa dikatakan sudah sukses. Coba lihat reviewnya bagaimana perjalanan historinya, bagaimana perjalanan dia di awal untuk membuka bisnisnya itu bagaimana. Nah, di situ kita melihat itu yang akan menjadi motivasi kita. Karena namanya proses itu tidak gampang. Jadi kalau melihat kesuksesan orang, jangan dilihat pada saat itu endingnya. Lihatlah proses, flashback. Ibaratnya kita mau naik tangga ke lantai 2 itu kan tangga 1 dulu kita naiki. Tidak ada kita melompat langsung tangga ke-5. Itu logikanya ya. Oke. Ini kita pun juga sudah masuk azan zuhur. Jadi dan untuk materi juga kita sudah selesai. Dan saya ulangi lagi, terima kasih untuk grupnya Zahrani, Iken, Mutiara, Syafina, Zahrani, lebih ditingkatkan lagi untuk pendalaman materinya. Dalam pembuatan makalah, penulisannya sudah good. Jadi jangan pernah puas dengan ilmu yang ada. Teruslah mengeksplor diri Anda untuk ilmu yang bermanfaat dan itu akan menjadi bekal Anda nantinya sampai kapanpun ilmu ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita berikan applause untuk grup penyaji untuk hari ini. Dan grup yang belum presentasi, saya berharap dalam penulisan makalah, nanti juga presentasi, Anda fokus. Dan sesuai yang saya minta juga, analisis tadinya, jadi terlihat. Misalkan tadi kan kayak untuk strategi agregat ini dalam manajemen operasi, karena salah satunya itu dalam fungsi ya, dalam fungsinya di dalam perusahaan. Itu tadi untuk UMKM desa menggunakan casing strategi. Jadi terlihat perusahaan itu menggunakan strategi apa sesuai dengan topik yang kita bahas. Nah, jadi dalam artian korelasinya. Nah, bikin data pun yang akan menjadi pendukung, ya. Data karena data itu jadi pembuktian bahwasanya perusahaan A menggunakan strategi apa. Oke, bisa dipahami untuk yang lainnya. Dan kalaupun memang misalkan ada yang mau dipertanyakan, silahkan saja WA saya. Kadang-kala kalaupun memang ada, saya kadang low respon, kadang-kadang saya mungkin lagi dalam pekerjaan saya. Dan kalaupun memang nanti saya low respon, reminder lagi nggak apa-apa. Chat balik lagi ke saya nggak apa-apa. Kadang-kadang saya kan sudah lihat malum lah kadang-kadang chat yang masuk banyak. Jadi kadang-kadang saya lupa replay. Nah, kelupaan saya nanti 1 hari, 2 hari akhirnya kelupaan. Tapi kalau dicek kembali artinya remind kembali ke saya. Nah, saya ingat lagi deh. Oke, mohon maaf ya
Ibnu, ada yang mau dipertanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Ini teman-temannya banyak enggak on cam ini. Oke. Oke, kalau begitu saya akhiri. Ini saya ketekan ya. Sorry, saya ketekan ini. Oke, sebelum saya akhiri, insya Allah kita ketemu next week. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, serta dimudahkan segala urusan dan setiap langkah kita. Sebelum saya akhiri, saya minta maaf ya, bahwasanya kalaupun memang misalnya ada lisan ataupun sikap, saya mohon maaf dan saya sudah memaafkan kalian juga semuanya. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama.